Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang pertama yang kami hormati Ibu Gesnita selaku dosen pembimbing lapangan, Ibu Siti selaku pembimbing kelompok PIKR, Mas Danas Deva selaku ketua PIKR, dan teman-teman serta warga Desa Manggis sekalian yang kami hormati. Pertama-tama perkenalkan, saya Naila dari perwakilan kelompok KKN Desa Manggis. Hari ini kami akan melangsungkan kegiatan webinar kesehatan dengan tema penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Webinar hari ini akan dimoderatori oleh kawan kami, Mas Guntur, dan akan disampaikan oleh narasumber kami, Mbak Sahila. Acara selanjutnya mungkin langsung menuju ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Mas Guntur, waktu saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang yang sudah menyempatkan hadir. Pertama-tama mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Guntur. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Untuk pagi ini webinar akan diisi oleh pemateri kita yang bernama Nur Sahila. Materi yang akan disampaikan pada hari ini itu tentang penanganan COVID dan vaksinasi. Mungkin beberapa teman-teman masih membingungkan atau masih bingung terkait COVID itu seperti apa, terus penularannya seperti apa, terus apa sih pentingnya vaksinasi untuk teman-teman sekalian, seperti itu, urgensinya vaksin itu sendiri seperti apa. Mungkin lebih lengkapnya nanti bisa langsung disambung oleh Mbak Sail. Monggo Mbak Sail memperkenalkan diri juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Guntur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yang saya hormati Ibu Gesmita. Oke, Ibu Desmita selaku DPL kelompok KKN pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir, semoga sehat selalu nih. Kali ini saya diminta teman-teman untuk menjelaskan terkait penanganan COVID-19 dan juga vaksinasi, tapi nanti harapannya di sini bisa sharing-sharing bersama, diskusi bersama seperti itu nih. Baik, apa boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Ya, Mbak Saya. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum, masih proses. Sehat semua nggak ini ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi pembahasan kali ini terkait penanganan COVID-19 dan juga vaksinasi gitu ya. Di tahun 2021 ini merupakan tahun kedua gitu ya dari COVID-19. Kita sudah mendengar banyak sekali kabar duka, baik itu dari teman-teman bahkan orang-orang terdekat kita gitu. Dan kabar duka tersebut itu sungguh sangat menjadi apa ya,
berita tersendiri dan luka tersendiri di tahun ini, seperti itu. Next. Oke, mungkin ini kita kembali mengingat lagi ya terkait COVID-19 itu apa sih gitu ya. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, kemudian disingkat menjadi COVID-19, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang kemudian disingkat menjadi SARS-CoV-2 gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita membahas tentang virus corona gitu ya, itu banyak sekali macamnya yang kemudian untuk yang menyebabkan terjadinya COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2 ini sendiri. Boleh next. Nah, gejala umumnya ini ada banyak sekali, tapi ini beberapa gejala umum yang seringnya muncul gitu ya di penderita COVID-19 yang terkonfirmasi positif, ada demam, rasa lelah, batuk kering, rasa nyeri, ini di berbagai bagian ya, entah itu tubuh atau hanya salah satu tubuh gitu ya. Ada hidung tersumbat juga, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis. Konjungtivitis ini merupakan infeksi mata atau nyeri yang ada pada mata, biasanya mata kemerahan seperti itu. Kemudian ada sakit tenggorokan, ada diare. Nah, yang paling sering dirasakan nih hilang penciuman dan pembauan atau yang kita sebut biasanya anosmia gitu ya. Dan yang terakhir ada ruam kulit. Sebenarnya untuk gejala umum sendiri itu berbagai macam dan mungkin setiap orangnya tuh beda tergantung dengan kekuatan imunnya pada saat itu gitu. Ada yang parah sekali, ada yang ringan, bahkan ada yang tidak bergejala seperti itu. Jadi memang harus hati-hati sekali dan tetap menggunakan protokol kesehatan yang awalnya dulu sempat 3M dan sekarang sampai 5M gitu ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan itu semua harus tetap dilaksanakan mau kita hanya keluar rumah buang sampah atau bahkan ketika kita memang diharuskan untuk keluar rumah untuk kegiatan atau bahkan mencari pekerjaan atau sedang bekerja seperti itu. Bisa next. Nah, ini adalah angka kematian yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di sini total kasus terkonfirmasi 3.718.821. Sedangkan angka kematiannya sendiri 110.619. Ini mulai dari tanggal 28 Juli sampai dengan 10 Agustus gitu ya. Dan angka kematian 110.000 ini nggak cuma angka, tapi itu merupakan berita duka gitu ya. Yang meninggal itu teman-teman kita, orang tua dari teman kita, orang tua kita. Gak hanya sekedar angka, merupakan tapi juga bentuk dari rasa duka yang mendalam gitu, kehilangan seseorang gitu ya, yang sangat penting bagi kita. Jadi angka ini tuh cukup masih sangat besar lah teruntuk kita yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia sempat menjadi angka kematian yang masuk 3 besar juga gitu. Kemudian di bawah ini adalah angka dari total dosis yang diberikan, dosis vaksin yang diberikan, itu sudah mencapai 76 juta dalam 2 minggu ini. Tapi people fully vaccinated yang di sini tuh maksudnya orang-orang yang sudah mendapatkan dosis lengkap, 2 dosis. Itu sebesar 25 juta sekian. Dan menurut saya ini angka yang sangat kecil, 25 juta ini ya. Walaupun terdengarnya, wah 25 juta. Tapi sebenarnya angka 25 juta ini masih sangat kecil. Kenapa? Karena total penduduk di Indonesia itu 260 juta. Ini hanya 9,4% ya dari sekian banyak penduduk yang ada di Indonesia gitu. Makanya kenapa pemerintah saat ini sedang melaksanakan percepatan vaksinasi di berbagai wilayah supaya meningkatkan angka vaksinasi ini gitu. Bisa dilanjutkan, Mbak, next. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya, bagaimana jika kita melakukan kontak dengan pasien yang positif COVID-19 gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget orang-orang yang masih banyak ya, bukan banyak banget ya, yang tidak mengaku gitu ketika dia positif atau bahkan positif tapi dia juga tidak sadar atau bahkan dia positif tapi memang tidak bergejala tapi dia bisa menyebarkan virus tersebut gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bisa next. Nah, bagi orang-orang yang sudah sempat kontak dengan orang-orang yang
terpapar virus tersebut harus melaksanakan karantina gitu. Apa sih yang dimaksud dengan karantina? Karantina itu dilakukan oleh orang yang masih sehat atau orang yang tanpa gejala, tapi dia memiliki kontak dengan orang yang positif COVID-19. Jadi karantina ini beda ya dengan isolasi mandiri. Karantina ini dilakukan semisal kita habis kontak dengan orang yang terpapar COVID-19, atau karantina ini dilakukan ketika kita melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri seperti itu, yang kota tersebut itu zona merah gitu, misalnya dari Madura gitu ya, kemudian kembali ke Surabaya. Nah, ketika kembali di Surabaya ini harus melaksanakan karantina mandiri gitu, supaya kita tidak membahayakan orang lain juga gitu, apakah kita terpapar kita tidak tahu ya. Karantina ini dilaksanakan selama 14 hari. Nah, ketika 14 hari tersebut tidak memunculkan gejala atau tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita tuh positif COVID, maka karantina tersebut dapat dihentikan. Tapi ketika karantina tersebut 14 hari kita ada gejala-gejala, nah kita wajib melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini dilakukan oleh orang yang sudah ada gejala, orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 gitu ya. Nah, selama gejalanya itu masih tidak seberapa akut atau tidak seberapa parah, dianjurkan melakukan isolasi mandiri dengan pantauan. Jadi setelah kita terkonfirmasi positif, ada baiknya itu segera dilaporkan ke RT atau RW setempat. Supaya apa? Supaya data tersebut itu bisa masuk dan bisa ditangani langsung oleh puskesmas terdekat. Jangan sampai kita positif COVID kemudian diem-diem aja gitu ya. Karena COVID-19 ini tuh bukanlah sebuah aib, tapi sebuah musibah dan sebuah sakit gitu ya, penyakit, dan itu harus disembuhkan, bukan disembunyikan seperti itu. Banyak orang-orang yang diam-diam menyembunyikan bahwa dia tuh positif, akhirnya penanganannya telat gitu. Dan ujung-ujungnya worst case-nya adalah kematian. Jadi jangan sampai ketika ada yang terkonfirmasi positif kemudian diam-diam saja gitu. Apalagi kalau misal itu terjadi di orang-orang terdekat kita gitu ya. Jangan sampai kita itu ketika ada yang terkonfirmasi positif kemudian menjauhi atau kemudian mencemooh seperti itu tuh jangan sampai seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan support gitu, baik itu secara materi maupun secara dukungan, tetap harus disupport seperti itu. Next. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwasanya isolasi mandiri ini bukan hal yang memalukan gitu. Karena dengan kita mengisolasi diri di rumah, kita bisa menyelamatkan atau melindungi orang lain dari virus-virus tersebut. Seperti itu. Next. Nah, untuk yang isolasi mandiri itu sebenarnya ada protokolnya sendiri ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi tidak serta-merta kita melakukan isolasi mandiri, kemudian bisa melakukan sesuatu dan itu tidak terkontrol. Semuanya ada tata caranya, ada protokolnya sendiri. Yang pertama, selalu memakai masker di rumah gitu ya. Mau kita hanya di kamar, ke toilet, sholat, itu semuanya harus tetap menggunakan masker gitu. Dan ketika kita sudah selesai menggunakan masker, masker tersebut itu harus dibuang dan disendirikan. Nah, kalau bisa masker tersebut itu disobek-sobek terlebih dahulu sebelum dibuang. Jangan sampai sampah kita itu bercampur dengan sampah keluarga yang lain. Kalau misalnya ada, yang pasti ini paling penting ya, jangan kemana-mana, stay at home, di rumah aja gitu ya. Jangan sampai kita positif COVID, kemudian cari makan di luar, gitu jangan sampai gitu ya. Karena itu sangat membahayakan sekali, apalagi bagi orang-orang yang lain gitu. Nah, selanjutnya yaitu jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas telemedicine gitu ya, atau sosial media kesehatan. Bebas ini bisa menggunakan Halodoc atau fasilitas telemedicine yang lain gitu. Jangan sampai kita diem-diem aja, nggak ada orang yang bisa diandalkan atau yang bisa ditanyai sesuatu terkait gejala atau apapun yang kita alami gitu ya. Karena sedikit cerita atau memberikan cerita tentang hari ini atau gejala apa yang dialami itu juga bisa mengurangi kekhawatiran dari diri kita ketika kita mengidap atau terkonfirmasi positif tadi itu. Kemudian selama di rumah bisa bekerja, kalau bisa menggunakan tempat yang terpisah dari keluarga lain gitu ya.
harus tetap menjaga jarak dengan keluarga lain gitu ya. Memang berkumpul dengan keluarga itu hal yang sangat menyenangkan gitu, tapi ketika kita terkonfirmasi positif sebisa mungkin jauh-jauh dari keluarga, jangan sampai kita membahayakan keluarga yang lain gitu ya. Karena pastinya ya dalam satu keluarga itu kalau bisa harus ada yang tetap sehat gitu ya untuk mengurus lah kalau bisa. Kalau semuanya negatif, maaf maksud saya ketika semuanya positif itu akan lebih susah lagi gitu ketika menjalankan isolasi mandiri. Bisa next. Nah ini biasanya kalau misalnya kita sudah terkonfirmasi positif, kemudian menjalankan isolasi mandiri, dan kita sudah melapor kepada RT, itu akan mendapat yang namanya isolasi kit gitu ya. Barang-barang atau alat-alat yang dibutuhkan ketika kita menjalani isolasi mandiri. Nah, salah satunya itu termogan gitu. Nah, dengan termogan ini kita bisa ngecek suhu kita setiap harinya tuh berapa, kayak gitu. Dan itu bisa juga memantau sejauh apa perkembangan atau mungkin keadaan kita. Nah, tidak hanya termogan sebenarnya, kalau misal teman-teman atau Bapak Ibu di sini melaporkan terkonfirmasi kasus gitu ya, bisa juga ada bantuan sembako dan lain sebagainya ketika kita menjalankan isolasi mandiri. Yang penting jangan pernah takut ya untuk melaporkan, karena ya dengan pelaporan tadi itu bisa terdata dan bisa dilakukan yang namanya intervensi gitu, atau tindakan-tindakan untuk bisa menangani positif atau gejala-gejala tersebut. Kemudian paling penting dan jangan sampai terlewatkan adalah tetap melakukan yang namanya perilaku hidup sehat gitu ya. Mungkin ini sedikit aneh gitu ya, pertama kali COVID-19 kita harus menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan. Dulu dikenalnya dengan istilah new normal gitu ya. Karena hal-hal seperti itu tuh jarang kita lakukan. Kalau misalnya kita ingat ke belakang terakhir 2 tahun yang lalu gitu ya, betapa joroknya kita gitu ya. Langsung makan tanpa cuci tangan gitu. Atau bahkan ketika kita barusan sampai rumah langsung tidur, langsung melakukan kegiatan di rumah yang lain gitu. Coba dibedakan dengan kita yang sekarang gitu ya. Kemana-mana habis dari luar, sampai rumah cuci tangan, bahkan mandi, keramas, dan lain sebagainya. Baju langsung ganti gitu. Kalau diinget-inget, wah jorok banget ya ternyata 2 tahun yang lalu tuh apa-apa kita langsung makan tanpa cuci tangan, pulang langsung tidur. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang apalagi COVID-19 ini tetap harus melakukan yang namanya perilaku hidup sehat ya, atau healthy lifestyle. Entah itu mulai dari cuci tangan, makan teratur, tidur teratur, olahraga, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan ini yang paling penting ya. Mungkin sekarang kita ada ya beberapa orang yang setiap keluar atau setiap mau duduk disemprot dulu dengan disinfektan. Itu hal yang sudah lumrah gitu ya di masa pandemi ini. Bahkan berjemur itu dulu tuh ramai banget gitu ya, berjemur bareng-bareng. Nah, tapi ini perlu diingat ya bahwa kalau berjemur tuh sebenarnya ada bagian-bagian tubuh yang emang harus terkena sinar matahari seperti punggung, kemudian betis, kayak gitu tuh bisa membantu kita untuk apa ya, membiasakan hidup sehat, salah satunya berjemur tadi itu. Nah, ini yang paling penting dan nggak kalah penting juga, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika gejala kita tuh semakin parah gitu. Bisa menghubungi puskesmas dan lain sebagainya, atau rumah sakit, atau hotline COVID-19 ya. Sekarang tuh kan banyak banget hotline untuk pengaduan. Nah, itu bisa disimpan, jangan sampai hilang. Jadi ketika ada gejala yang parah, itu kita bisa tahu kemana harus melapor, nggak panik sendiri. Seperti itu. Bisa next. Nah, ini yang sedang ramai ya di Surabaya sendiri tentang vaksinasi COVID-19 gitu ya. Kalau nggak salah, Kak, Desa Manggis itu di Kediri ya, Naila ya? Iya, iya benar gila di Kediri. Oke, mungkin nanti bisa sambil cerita nih Bapak Ibu teman-teman terkait vaksinasi di Kediri itu seperti apa gitu. Tapi mungkin saya akan lebih banyak menceritakan tentang di Surabaya gitu ya vaksinasi COVID ini. Jadi vaksinasi COVID-19 di Surabaya sendiri itu sedang ramai-ramainya ya, bahkan beberapa puskesmas dan fasilitas kesehatan yang lain tuh kehabisan vaksin gitu, sampai teman-teman banyak warga yang mencari-cari info vaksin gitu ya, baik itu dari dosis 1 maupun dosis 2, tapi kebanyakan yang kehabisan itu dosis 2, untuk mereka yang dosis 2, seperti itu. Jadi memang di pemerintahan Surabaya sendiri tuh sedang melaksanakan yang namanya percepatan vaksinasi.
Jadi di sektor-sektor industri mereka tuh mengadakan vaksinasi sendiri untuk karyawannya seperti itu. Yang itu kerjasama dengan beberapa perusahaan dan itu sangat ramai gitu. Bahkan untuk ukuran masyarakat umum sekarang tuh sedang berlomba-lomba mencari-cari vaksin gitu. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Tapi juga banyak orang-orang yang masih anti vaksin bahkan menyebarkan hoax-hoax atau hal-hal yang tidak benar gitu terkait vaksin. Bahkan mereka ada yang takut untuk vaksin itu juga masih ada di Surabaya. Tapi sejauh ini orang-orang yang terdekat saya atau bahkan teman-teman saya itu gencar untuk mencari info vaksin dan membagikan info vaksin seperti itu. Bisa next. Nah, ini tahapan vaksinasi yang ada di Indonesia ya, ada 4 tahap. Yang pertama itu tenaga kesehatan ya. Ini nggak cuma tenaga kesehatan, tapi ada asisten kesehatan, ada orang-orang yang memang dia itu ada di kesehatan, bahkan mahasiswa kesehatan pun yang sedang menjalani profesi itu juga mendapatkan vaksin di tahap pertama ini. Kemudian tahap kedua ini ada lansia dan petugas pelayanan publik. Lansia ini di sini tuh mereka yang berumur 60 tahun ke atas seperti itu. Kemudian pelayan publik ini seperti TNI, kemudian Polri, mereka yang memang melayani publik. Nah, mereka yang akan mendapatkan vaksinasi di tahap kedua. Nah, di tahap ketiga ini ada masyarakat rentan dari aspek biospasial, sosial, dan ekonomi. Nah, saat ini kita udah ada di tahap keempat ya. Jadi vaksin ini sudah beredar untuk masyarakat umum. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini ada kesempatan untuk bisa melaksanakan vaksin, daftar gitu ya. Jangan sampai terlewat, jangan sampai menunda-nunda gitu. Kayak seperti itu. Karena sejauh ini vaksin yang diberikan kepada kita, kepada warga Indonesia itu gratis gitu ya. Jangan sampai menunda-nunda sampai vaksin nanti itu berbayar gitu ya. Tapi insya Allah vaksin ini akan tetap gratis karena vaksin ini sifatnya public goods gitu ya. Atau hal-hal yang memang dinikmati oleh, bukan dinikmati apa ya, harus diperoleh gitu hak dari warga gitu selama pandemi ini. Tapi dulu tuh sempat ada wacana untuk vaksin gotong royong itu berbayar gitu. Nah itu baru gotong royong, kita nggak tahu beberapa kali ada revisi terkait vaksinasi. Jadi bisa mungkin ketika ada kesempatan daftar dan langsung vaksin seperti itu. Next. Nah ini ada jenis-jenis vaksin ya, tapi yang sering kali kita dengar atau bahkan yang memang kita jenis vaksin yang kita gunakan Sinovac dan juga AstraZeneca gitu ya. Sinovac ini interval minimal dari pemberian pertama, dosis pertama itu 28 hari. Dosis yang diberikan setengah mili per dosis dan itu dilakukan 2 kali. Kemudian ada AstraZeneca gitu ya. AstraZeneca ini lebih lama lagi, interval minimalnya ada 12 minggu atau 3 bulan. Mungkin beberapa di sini ada yang menggunakan Sinovac dan juga AstraZeneca gitu. Ini yang paling sering digunakan di Indonesia gitu ya. Bisa next. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul gitu ya. Kenapa harus vaksin? Memangnya vaksin itu bisa memperkebal kita selama berapa lama atau dan lain sebagainya gitu. Vaksin ini bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID, juga mencapai kekebalan kelompok atau yang kita biasa dengar atau sering dengar tuh herd immunity gitu ya. Dan yang pasti untuk melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kenapa sosial dan ekonomi? Ya karena ketika kita produktif, kita bisa bersosial dan bisa meningkatkan ekonomi kita sendiri gitu loh. Ketika kita tidak produktif, ketika kita sakit, pasti kita juga akan tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa produktif. Jadi vaksin ini penting sekali gitu ya. Bahkan kalau misal Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu, sertifikat vaksin ini bisa kita gunakan untuk banyak hal. Kalau misalnya kita mau keluar kota, mau naik kendaraan umum seperti pesawat misalnya, itu butuh sertifikat vaksin gitu. Jadi jangan sampai enggak vaksin gitu ya. Terlepas dari gunanya dia untuk pergi-pergi atau bisa masuk mall dan lain sebagainya, vaksin ini bisa melindungi kita gitu, bisa meningkatkan kekebalan kita seperti itu. Jadi jangan sampai nggak vaksin, tapi bukan berarti juga ketika kita sudah vaksin kemudian kita
ada jaminan bahwa kita tidak akan terkena COVID, itu enggak sama sekali. Ketika kita sudah vaksin, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M tadi itu ya yang sudah saya jelaskan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian menjauhi kerumunan. Itu tetap kita harus lakukan untuk melindungi diri kita gitu ya. Tidak memastikan bahwa ketika kita vaksin kemudian kita aman-aman aja, itu enggak. Ketika kita vaksin kemudian jaminan untuk sehat selalu, itu tidak. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah vaksin aman? Aman. Vaksin yang diproduksi massal ini itu sudah melewati proses yang sangat panjang dan cukup panjang dan sudah memenuhi syarat utama. Apa aja sih syarat utamanya? Itu ada aman, ampuh, stabil, efisien dari segi biaya, dan itu semua sudah dipastikan gitu. Bahkan WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia itu juga sudah memastikan itu, bahwa vaksin tersebut itu aman digunakan. Apakah vaksin halal? Ini yang paling ramai gitu ya, vaksin ini halal apa enggak gitu. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa vaksin COVID yang diproduksi, yaitu Sinovac yang tadi sudah saya jelaskan, jenis Sinovac, itu sudah dikonfirmasi suci dan halal gitu ya. Untuk jenis vaksin yang lain itu selalu diusahakan terkait prosesnya dan juga pemberiannya beserta bahan-bahannya, dan masih terus berusaha dan diusahakan kehalalannya. Kemudian, apakah setelah divaksin ini jadi kebal? Ini tadi pertanyaan ya. Vaksin ini tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19. Namun, ketika kita sudah divaksin, itu dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19 gitu ya. Ada teman saya, dia tuh setelah vaksin pertama, beberapa hari setelahnya dia positif COVID gitu ya, positif COVID-19. Dan gejala yang timbul setelah dia COVID itu ringan gitu, nggak sampai yang akut sampai harus masuk rumah sakit, itu masih bisa isolasi mandiri, dan terkonfirmasi negatif itu hanya dalam berapa hari ya, kalau nggak salah 10 hari gitu ya. Jadi berbeda antara orang yang sudah vaksin dengan orang yang belum vaksin, itu ada perbedaannya ketika dia terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Jadi sangat-sangat direkomendasikan kepada masyarakat untuk ikut vaksin, seperti itu. Bisa next. Nah, ini hoax-hoax yang sudah beredar ya, pasti Bapak Ibu dan teman-teman di sini sering banget membaca hoax di WA, sebarkan ya, kemudian forwarded many times kayak gitu, itu sering banget muncul, dan paling banyak itu memang dan paling gampang itu di WhatsApp, WA group atau Facebook gitu ya, terkait hoax-hoax entah itu COVID ataupun vaksinasi sendiri. Bisa next. Nah, ini Kominfo sendiri ya sudah merangkum ya atau mendapatkan berita-berita hoax yang jumlahnya itu 1.897 loh. Ini banyak sekali hoaxnya gitu ya, sampai 1.000 lebih gitu kan. Sebenarnya hoax itu apa sih gitu kan? Hoax itu kenapa kita harus menjauhi hoax gitu? Apalagi jika hoax tersebut itu terkait dengan kesehatan gitu ya. Hoax sendiri itu adalah berita palsu, gitu, berita yang tidak benar gitu. Sebenarnya pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman sendiri itu pasti tahu hoax itu apa, tapi mungkin akan susah untuk mengidentifikasi mana yang hoax, mana yang benar gitu kan ya. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa hoax yang menyangkut kesehatan itu memang marak banget gitu ya, beredar di kalangan masyarakat. Bahwasanya hoax tersebut itu lebih dari 90% tersebar informasi tersebut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak jelas sumbernya tuh siapa, dari mana, seperti itu. Itu 90% tuh banyak sekali ya. 10% doang yang benar gitu. Dan bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sendiri itu memberikan klarifikasi gitu. Dan itu nggak cuma WHO, bahkan Dinas Kesehatan maupun Menteri Kesehatan tuh selalu berusaha untuk memberikan klarifikasi informasi kesehatan yang benar. Tapi sayangnya berita tersebut itu tidak cepat menyebar atau kurang menyebar luas dibandingkan hoax itu sendiri. Nah, inilah masalah yang di Indonesia ya. Jadi berita fakta itu tidak lebih menarik berita-berita hoax gitu.
ini terjadi di Indonesia gitu ya. Hoax itu lebih populer dikonsumsi daripada berita fakta sendiri seperti itu. Nah, apa sih bahayanya berita hoax ini ya? Berita hoax ini sangat berbahaya, apalagi itu menyangkut kesehatan. Dan apalagi jika itu tuh dipraktekkan seperti itu. Jadi ada cerita teman saya itu mamanya dia tuh mengalami gejala-gejala positif, tapi tidak berani untuk swab gitu ya, karena takut ketika positif nanti kemudian dipositif-positifkan, kemudian nanti dimasukkan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi, akhirnya isolasi mandiri. Kemudian isolasi mandiri itu nggak kunjung baik, nggak kunjung apa ya, tidak segera membaik kondisinya gitu, semakin kurus gitu kan. Terus ketika ditanya sama teman saya ini, mamanya menjawab, karena nggak makan nasi gitu loh. Loh, kenapa nggak makan nasi? Ditanya, karena ada berita yang mengatakan bahwa ketika kita positif, kemudian kita mengonsumsi karbo, maka virus tersebut itu akan semakin ganas. Loh, karbohidrat loh ini. Karbohidrat itu nasi. Dan itu merupakan sumber utama dari energi kita gitu. Bayangkan ketika kita sakit kemudian nggak punya cukup energi gitu ya. Malah semakin parah gitu, bukannya semakin membaik. Ketika kita tidak punya energi, maka kita semakin rentan. Nah, semakin rentan malah bisa menyebabkan virus-virus yang lain tuh masuk gitu. Bayangkan hoax-hoax tersebut jika terjadi di keluarga kita gitu ya, sampai orang sakit nggak makan nasi itu malah akan apa ya, menyebabkan rentan dan membahayakan. Nah, hoax-hoax tersebut seperti itulah yang membuat kita tuh semakin jauh gitu ya dari sehat gitu. Nah, makanya kenapa hoax-hoax tersebut itu perlu diklarifikasi dan jangan sampai kita sendiri sebagai orang yang menyebarkan hoax gitu ya. Jangan sampai kita terpancing ketika kita membaca hoax kemudian sebarkan, kita menyebarkan hal tersebut. Kalau perlu cukup berhenti di kita. Kalau misalnya memang kita tidak yakin apakah berita tersebut itu benar atau salah gitu. Atau kita klarifikasi kepada orang-orang yang memang dia paham betul terkait hal tersebut gitu. Misalnya kita tanya ke dokter di puskesmas atau ke orang-orang yang memang dia punya keahlian atau cukup ilmu terkait hal tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyebarkan hoax-hoax tersebut gitu ya. Bisa di next. Nah, ini dulu sering banget muncul ya di awal-awal pandemi. Campuran garam dan air hangat mampu hilangkan virus corona. Kira-kira ini hoax atau bukan ya? Pasti hoax ya, karena belum ada bukti terkait campuran garam dan air hangat ini mampu menghilangkan virus. Apalagi di tenggorokan ya, karena kalau semisal virus tadi itu nggak cuman ada apa ya di tenggorokan gitu. Ketika virus masuk itu mereka akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita gitu kan ya. Jadi ini sangat tidak benar berita-berita seperti ini dan nggak perlu dipraktekkan. Bisa next lagi. Nah ini juga sempat ramai juga ya dan bahkan banyak yang percaya bahwasanya virus corona ini ganas dan mematikan, tapi kenapa kok yang mati ini selalu di rumah sakit gitu? Kata siapa yang mati selalu di rumah sakit gitu ya? Banyak berita yang menyampaikan bahwa mereka yang terkonfirmasi positif dan sedang melaksanakan isolasi mandiri itu juga meninggal dunia gitu ya. Ini ada berita yang menyampaikan bahwa 265 pasien tuh meninggal saat isolasi mandiri di rumah gitu. Dan 265 itu bukan angka yang sedikit. Jadi kenapa kok sampai ada berita seperti ini gitu ya. Padahal banyak sekali kematian-kematian yang terjadi itu enggak di rumah sakit. Bahkan kalau teman-teman pernah ingat, dulu tuh sempat ramai bahwasanya ada yang meninggal di atas becak dalam kesunyian. Bayangkan itu sedih banget ya, maksudnya tanpa diketahui, tanpa ada yang merawat, meninggal di atas becak. Nah, berita ini tuh sangat tidak benar gitu ya. Kalaupun memang meninggal di rumah sakit, ya pastinya karena ketika dia isolasi mandiri, kemudian gejalanya semakin berat, dia pasti dialihkan di rumah sakit, seperti itu. Jadi, berita-berita seperti ini tuh tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Banyak, bahkan di dua minggu yang lalu ya mungkin ya, ketika lagi tinggi-tingginya angka COVID-19, di daerah rumah saya sendiri aja yang isolasi mandiri itu ada 6 orang yang meninggal di rumah gitu ya. Dan itu
sangat sedih gitu ya, sangat menyedihkan gitu. Jadi berita-berita seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konspirasi-konspirasi tersebut itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Next. Nah, ini juga sempat ramai gitu ya, yang bahkan ketika saya mendengar dan membaca aja cukup membuat bingung gitu, kenapa masih ada yang percaya gitu ya terkait hal-hal seperti ini. Vaksin Astra, Pfizer, dan Moderna ini dimasukkan chip gitu ya, dimasukkan Bluetooth gitu. Kalau misal Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu, alat suntik itu kan kita ngambil dari filenya ya, file itu tabung dari cairan vaksinnya itu sendiri. Ketika kita ambil, itu tuh benar-benar cair gitu. Jadi bagaimana cara kita memasukkan chip tersebut gitu ya. Dan Indonesia ini belum secanggih itu ya, yang bisa menggunakan teknologi seperti itu ya. Bahkan kita aja kemana-mana harus tetap disuruh membawa fotokopi KTP gitu ya. Padahal namanya iktp, tapi tetap disuruh fotokopi seperti itu ya. Belum secanggih itu. Dan kalaupun memang ada chip gitu ya, itu tuh di kardusnya, kardus dari vaksin itu sendiri gitu ya, untuk memastikan keberadaannya gitu. Dan itu pun nggak di setiap kardus itu ada, tapi ya hanya di box besarnya doang itu untuk melacak keberadaan vaksin tadi itu. Jadi ini berita yang sangat tidak benar gitu ya, sangat salah gitu ya. Ketika ada yang bilang kalau misalnya vaksin tersebut tuh dimasukkan chip. Bisa next. Nah, ini ada berita juga yang mengatakan ketika vaksin itu sama dengan memasukkan virus baru gitu yang lebih berbahaya gitu ya. Itu sama sekali tidak benar gitu. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia itu sudah menjelaskan bahwasanya vaksin ini tuh untuk meringankan gejala bukan untuk memperparah gitu ya. Memang virus itu bisa bermutasi gitu ya, tapi tidak tidak dengan apa ya, tidak dengan mudah gitu. Butuh butuh populasi yang cukup apa ya, padat gitu ya untuk bisa membuat vaksin tersebut itu bermutasi gitu. Jadi memang virus tersebut tuh harus beradaptasi dan untuk kemudian dia tuh bisa bermutasi kayak gitu. Jadi ini berita yang tidak benar juga dan hoax juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi jangan sampai kita melewatkan vaksinasi. Ayo kita semua vaksin ketika memang masih diberikan kesempatan dan ketika ada kesempatan. Jadi jangan lupa vaksin. Next. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan setelah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Sahila atas materinya yang sangat menambah wawasan juga. Terus mungkin banyak teman-teman di sini atau yang belum tahu maksudnya terkait vaksinasi itu seperti apa, terus pentingnya vaksinasi itu seperti apa, jenis vaksinasi, terus tadi sudah disampaikan juga sangat lengkap juga sama Sahila. Terus peran vaksin di era pandemi seperti sekarang ini seperti itu. Terus mungkin lanjut saja ke teman-teman, dan apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan atau ingin didiskusikan terkait COVID-19 sama vaksinasi ini. Mungkin langsung aja teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ini ada pertanyaan Mbak Sahila dari Mas Calvin Alif.
izin bertanya. Banyak tetangga saya yang bilang kalau di rumah sakit itu justru disuntik mati dan banyak yang kematiannya di COVID kan. Kira-kira bagaimana cara memberikan penyadaran ke orang-orang seperti itu? Oke, monggo Mbak Sahila dibantu jawab. Oke. Ini sedih ya, disuntik mati itu. Oke. Jadi mungkin sedikit gambaran ya yang ada di rumah sakit yang sejauh ini saya tahu ya, bahwasanya rumah sakit itu sangat penuh gitu ya. Saking penuhnya tuh sampai kalau kita lihat di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri, itu sampai ada di pelatarannya gitu untuk menunggu giliran dirawat gitu ya. Dan kalau misalnya kita berbicara terkait tenaga kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan sekarang itu juga banyak yang meninggal gitu loh. Dan uh, saya mungkin nggak bisa menjelaskan terkait teori atau apapun itu ya. Mungkin kita di sini sama-sama membuka mata aja gitu ya. Mungkin bisa diajak bicara dari hati ke hati ya. Bahwasanya kematian itu bukanlah hal yang hal yang biasa gitu ya, tapi itu hal yang menyedihkan gitu. Jadi gimana ya cara menyadarkannya? Ini juga susah sih sebenarnya karena itu terkait kesadaran diri masing-masing gitu ya. Tapi bisa disadarkan mungkin dari hati ke hati gitu ya, bahwasanya untuk bisa ada di situ, maksudnya tenaga kesehatan tuh mereka juga mengorbankan dirinya gitu ya, keluarganya juga rela untuk nggak pulang, nggak ketemu keluarga, supaya keluarga tadi itu aman, supaya tidak terpapar gitu ya. Dan dokter itu ada kode etiknya gitu, ketika dokter tadi itu menyuntik mati, berarti kan dia membunuh ya secara nggak langsung, padahal kan tugas mereka itu tidak seperti itu, gitu. Tugas mereka ya untuk kalau bisa menyembuhkan gitu. Jadi disuntik mati itu fitnah yang jahat sih kalau ada yang berpikiran seperti itu ya. Kemudian untuk yang di COVID-kan ini saya juga sampai sekarang ya masih mencari tahu gimana cara menjelaskan hal tersebut gitu ya. Karena banyak sekali hoax-hoax yang mengatakan rumah sakit itu akan mendapatkan dana suntikan ketika ada yang meninggal karena COVID gitu. Nyatanya sampai sekarang pun rumah sakit itu banyak yang tanggungannya tuh belum terbayarkan oleh BPJS gitu ya. Dan nyatanya juga banyak dokter tuh yang belum turun insentifnya, belum turun gajinya gitu. Kemudian lari kemana uang tersebut kalau misalnya memang mendapatkan dana karena di-COVID-kan, seperti itu. Ya mungkin bisa dijelaskan hal-hal itu sih. Ya walaupun memang susah ya kalau misal kita menjelaskan sesuatu ke orang yang memang dia itu sudah punya pikiran negatif gitu. Jadi apapun yang kita jelaskan itu nggak masuk gitu ya. Mungkin mungkin bisa ditunjukkan aja dengan fenomena yang terdekat terlebih dahulu, misal dari orang-orang yang terdekat yang terkonfirmasi positif seperti itu. Karena jujur ini juga saya juga masih mencari-cari ya bagaimana caranya gitu. Gitu sih. Kalau misalnya memang itu orang terdekat bisa diajak bicara hati ke hati gitu. Kalau misalnya memang tetangga maksudnya kayak memang mereka itu susah untuk diedukasi, cukup dibiarkan saja gitu ya. Kita nggak bisa terus terusan meyakinkan seperti terbuka dengan apapun yang kita masukkan. Kita sampaikan maksudnya ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus mengingat kesehatan mental teman-teman sendiri gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau misalnya memang ada yang seperti itu, ya kadang perdebatan-perdebatan itu tidak akan membawa kita kemana-mana gitu loh. Jadi cukup dibiarkan aja kalau memang susah sekali untuk diberitahu gitu. Ini langsung saya jawab atau gimana? Ya, langsung aja nggak apa-apa Mbak. Oke, saya ingin bertanya vaksinasi ada batasan umur. Soalnya saya masih belum diperbolehkan untuk ikut vaksinasi dari pihak puskesmas. Sebelumnya saya masih pelajar SMA. Terima kasih. Jadi vaksinasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu ada tahapan-tahapannya kan ya. Jadi untuk yang masyarakat umum sekarang itu tuh masih yang umur 18 tahun ke atas gitu ya. Kalau misal sudah 18 tahun ke atas itu bisa mendapatkan vaksin gitu ya. Tapi sekarang tuh sudah ada vaksinasi untuk umur 12 tahun sampai 18 tahun ke atas. SMA mungkin
16, 17, 18 lah ya. Jadi mungkin masih menunggu tahapan berikutnya, Mbak. Tapi boleh untuk vaksin ya, diperbolehkan. Sudah ada penelitiannya juga, sudah diperbolehkan untuk vaksin. Tapi akan menunggu giliran, seperti tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi tahapan masyarakat umum sekarang tuh masih yang umur 18 tahun ke atas gitu ya. Nanti akan ada sendiri tahapan untuk yang 12 tahun sampai 18, yang umur 12 sampai 18 tahun. Mungkin beda dengan diri ke diri gitu. Tapi diperbolehkan. Apakah menjawab ya Mas Calvin dan Mbak Ayu tadi? Ya, terima kasih. Ya. Apakah ada kriteria tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa ikut vaksin? Iya, ada kriteria. Jadi ada yang namanya comorbid ya, teman-teman. Penyakit comorbid ya. Kalaupun memang harus vaksin, itu harus yang misalnya asma ya. Asmanya tuh kapan terakhir kambuh gitu ya. Bisa dikontrol ketika screening. Jadi kalau teman-teman mau vaksin tuh ada yang namanya screening. Nah, screening itu nanti terdiri dari cek suhu, kemudian cek tekanan darah. Nah, nanti di situ juga akan diwawancarai terkait penyakit yang pernah kita alami. Salah satunya tuh ya comorbid ini itu. Comorbid ini ada banyak ya. Ada asma, ada diabetes, ada hipertensi, ada gagal ginjal kronis, ada stroke, ada kanker kayak gitu. Jadi ketika kita punya riwayat penyakit tersebut, nah itu disarankan untuk menunda dulu vaksinnya. Kalaupun memang gejalanya itu misal munculnya kambuhnya itu sudah beberapa tahun yang lalu, itu diperbolehkan. Asal ketika dia mau vaksin, dia dalam keadaan sehat tanpa gejala, dan screeningnya dia tuh menunjukkan oke, normal untuk vaksin. Nah, itu boleh vaksin, seperti itu. Kalaupun nanti kita mau vaksin nih ya, di screening, ternyata tensi kita itu masih rendah gitu ya, itu kita ditunda dulu vaksinnya, tidak boleh vaksin terlebih dahulu. Atau misal ketika suhu kita masih tinggi, kan maksimal untuk bisa vaksin tuh 37 ya, misal suhu kita 38, nah itu ditunda dulu untuk vaksin gitu. Jadi ketika kita vaksin, usahakan kondisi kita tuh dalam kondisi prima, sehat tanpa gejala, seperti itu. Kenapa? Kita tuh punya gejala, terus kemudian kita nggak sehat. Nah, ketika kita vaksin, gejala yang muncul setelah vaksin tuh bisa parah, teman-teman. Teman-teman kalau tahu KIPI ya, KIPI itu, bentar aku lupa, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Ketika kita nggak sehat nih, terus kemudian kita vaksin, KIPI-nya kita tuh bakalan berat gitu loh. Kan kalau misal orang sehat dan vaksin tuh dia nggak akan punya gejala setelah vaksin. Tapi ketika kita dalam keadaan nggak sehat, setelah vaksin tuh kita bisa adem panas, flu, menggigil, batuk, pilek, bahkan sampai ada yang sakitnya tuh parah gitu, bahkan bisa terpapar COVID lagi. Nah, itu ketika kita tuh nggak sehat. Makanya kenapa sebelum vaksin kita harus memastikan semuanya sehat. Dan ketika screening itu juga normal, tekanan normal, tensi normal, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Apakah menjawab ya, Mbak Meliana Febi? Ya, oke. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, vaksin pertama dan kedua perbedaannya apa? Oke. Jadi sebenarnya terkait dosis ya, sama-sama setengah mili, baik vaksin kedua maupun vaksin pertama gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang membedakan ya, sama-sama disuntikkan di IM, intramuskular. Yang kenapa dibagi menjadi dua adalah karena dosis amannya itu setengah gitu, tapi dosis yang dibutuhkan itu 1, seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan dosis
pertama itu ada pemantauan apakah bisa untuk mendapatkan dosis kedua dan lain sebagainya gitu ya. Karena beberapa orang itu ketika dia mendapatkan dosis pertama, kemudian tuh ada yang dia tuh terkonfirmasi positif gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah mengulang dosis pertama gitu ya? Itu nggak perlu mengulang dosis pertama. Langsung dilanjutkan dosis kedua dengan catatan 3 bulan setelah dia terkonfirmasi negatif seperti itu. Tapi sebenarnya ini juga lagi apa ya? Lagi banyak polemik sih, dalam artian masih banyak penelitian-penelitian tentang hal tersebut gitu ya. Karena ada beberapa dokter yang menyarankan ketika kita sudah dosis pertama, kemudian kita terkonfirmasi positif, nah itu disuruh ngulang dosis pertama lagi gitu. Tapi itu masih menjadi polemik. Tapi kalau sejauh yang saya tahu, penelitian yang sejauh ini itu tidak perlu mengulang, langsung dilanjutkan dosis kedua dengan catatan terkonfirmasi negatif menunggu 3 bulan. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Aku mau nanya dong ke Hila. Ya, boleh. Kemarin kan ada info gitu ya, kalau orang yang penyintas COVID ini baru bisa vaksin itu kan yang benar 3 bulan gitu ya? Iya nggak? Ya. Nah, terus beberapa waktu lalu itu teman-temanku lagi rame gitu. Habis kena COVID, ada video TikTok kalau nggak salah dari salah satu dokter gitu. Itu katanya kalau meskipun udah selesai COVID, nggak sampai 3 bulan tuh udah bisa langsung vaksin. Itu kira-kira informasi yang benar bagaimana ya? Makasih. Oke, terima kasih Naila pertanyaannya. Ini pertanyaan yang susah dijawab ya, karena gini teman-teman, ilmu pengetahuan itu setiap harinya tuh selalu terupdate gitu ya, penelitian-penelitian terbaru gitu ya. Aku sendiri pun belum pernah dengar yang dibilang sama Naila, tapi mungkin kalau memang itu ada jurnal yang mendukung atau penelitian yang mendukung, ya mungkin boleh gitu ya. Tapi sejauh aku tahu harus menunggu 3 bulan terlebih dahulu gitu. Kenapa? Karena gimana ya? Jadi nggak bisa coret-coret ya. Ya intinya gini teman-teman, ketika kita positif nih ya, kemudian kita negatif, terkonfirmasi negatif. Nah, imunitas kita tuh masih dalam keadaan yang prima, dalam artian kita tuh punya apa ya bilangnya ya? Punya kekebalan tubuh sendiri dan itu tuh langsung dari COVID-nya gitu loh. Nah, jadi takutnya ketika teman-teman itu vaksin dalam waktu yang dekat, kekebalan tadi itu kan tujuannya vaksin kan untuk menambah kekebalan kan ya, untuk memasukkan virus yang sudah dimatikan atau virus yang sudah dilemahkan gitu loh. Nah, takutnya di situ tuh ada komplikasi atau apa ya, bisa membahayakan lah, takutnya tuh hal seperti itu. Nah, makanya nunggu 3 bulan dulu, nunggu kekebalan atau imun yang terjadi ketika kita COVID itu turun, baru nanti disuntikkan lagi kekebalan tubuh yang baru dari vaksin, kayak gitu. Tapi kalau misal memang ada penelitian yang mendukung, ya nggak masalah gitu. Tapi sejauh yang aku tahu, menunggu 3 bulan terlebih dahulu, gitu. Aku belum tahu info yang dibilang Naila, tapi mungkin nanti bisa aku cari gitu ya, terkait hal tersebut. Makasih ya, Hila. Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman, diskusikan? Ini sangat menarik sekali dari ini. Hai. Sudah vaksin semua ya di sini teman-teman? Aku sudah dosis 2 Mbak. Oke, apa Mas vaksinnya? Saya Sinovac Mbak. Sinovac. Naila apa? Aku Sinovac juga sih. Info dosis 2 Mbak. Insya Allah yang di GC 26 sampai 28 Agustus Fakru. Oh iya, aku mau nanya lagi deh. Misalkan akhir-akhir ini lagi banyak ya info stok vaksin dosis 2 kosong. Nah,
Iya. Warga kan masih panik gitu ya, kalau kan udah jadwalnya harusnya misalnya tanggal 12 Agustus dosis 2, ternyata dosis 2-nya habis. Nah, sebenarnya itu bisa nggak sih kalau misalnya ada tenggat waktu, nggak harus saat itu juga waktunya gitu. Jadi misalnya apa rentang waktunya kan 28 hari ya kalau si Novak. Misalnya melebihi gitu gimana? Efeknya ke diri sendiri juga gimana gitu. Terima kasih. Oke, kalau kalau yang sejauh aku tahu, kalau misalnya melebihi itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kurang dari 28 hari gitu ya. Tapi usahakan kalau melebihi itu juga enggak lama gitu. Dosis 2 molor 10 hari. Iya, kayak gitu. Jadi enggak apa-apa kalau misalnya emang molor ya. Karena memang keadaannya seperti itu ya. Tapi sebisa mungkin usahakan tepat waktu dan jangan sampai kurang ya, gitu. Jadi kita karena takut kehabisan akhirnya belum 28 hari udah dosis 2. Nah, itu jangan dulu, ada intervalnya gitu. Jadi kalau telat nggak apa-apa, asalkan sebisa mungkin kita juga langsung apa ya, cari info-info terdekat terkait dosis 2 gitu. Jangan nunggu lama sebulan atau mungkin selama itulah pokoknya. Nggak apa-apa kalau 10 hari masih masih oke. Gitu, Naila. Iya, teman-teman yang di Kediri gimana vaksinasinya? Apakah aman? Maksudnya aman tuh sudah tersedia atau seperti apa? Vaksinasi untuk di Kediri kurang lebihnya sama juga, Kak. Untuk kemarin saya pun juga belum menerima vaksin dosis yang pertama maupun dosis yang kedua. Karena waktu itu dosis yang pertama sudah mendaftar regis, ternyata kondisi badan waktu itu tensi darah rendah kan. Oh, Akhirnya ya. akhirnya ditunda dulu. Setelah itu dapat lagi info mau regis, ternyata vaksinnya itu kosong. Akhirnya sampai saat ini pun masih nyari-nyari juga. Soalnya kebanyakan yang di Kediri, kemarin itu ada info untuk dosis yang kedua. Untuk dosis yang pertama, tanya ke RS Bayangkara, katanya masih belum ada. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang di Kediri, sebagian besar sudah divaksin dosis 1 maupun dosis yang kedua. Alhamdulillah. Oke. Makasih ya, Mas Danas ya. Oke, Kak. Semoga segera dapat dosis yang pertama ya. Doakan, Kak. Ya, jadi kalau bisa sebelum vaksin itu makan gitu ya. Terus istirahat yang cukup gitu. Karena kalau tensi itu hubungannya sama jadwal tidur kita, sama suhu juga kayak gitu. Jadi usahakan tidurnya jangan terlalu pagi. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Gimana, apakah masih ada yang diskusikan teman-teman? Sepertinya Guntur terkendala sinyal ya, kayak nge-lag nge-freeze gitu. Iya kayaknya. Mungkin Mas Danas, Mbak Apel, Mbak Dina Wahyu, Mbak Mela ingin sharing-sharing dengan Mbak Hila ini mumpung ada yang paham di bidangnya. Mungkin tadi lupa disampaikan juga Mbak Hila ini mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Jadi sudah berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat. Mumpung ada orangnya ini langsung bisa tanya-tanya. Mas Danas mungkin sharing-sharing informasi di Desa Manggis gimana terkait pandemi sendiri, warga-warga di sana gimana gitu. Atau mungkin Mbak Ayu, Mbak Abel juga, Mbak Dina Wahyu. Monggo. Oke, Kak izin bertanya ya. Oh iya. Saya ada beberapa teman itu
orang tuanya selesai vaksin, dia kemudian ngedrop dan yang dikeluhkan itu semacam asam lambungnya naik. Nah, ada beberapa teman kan juga mengalami hal yang sama. Mungkin kalau cuma demam, flu itu kan efek yang diciptakan vaksin biasanya. Nah, Iya. tapi beberapa orang tua yang usianya sudah lanjut, itu mengeluhkan ada sakit di lambung seperti asam lambung. Nah, itu sebetulnya ada kaitannya nggak? Emang efek tersebut memang menimbulkan semacam hal seperti itu atau bagaimana? Oke. Sebenarnya saya nggak bisa ngasih jawaban pastinya ya, karena itu butuh diagnosis dan itu tidak dilakukan oleh saya gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa kemungkinan kenapa ada gejala seperti itu. Mungkin orang tua tersebut itu ada komorbid, ada penyakit tadi itu loh yang tadi sudah saya sampaikan, penyakit bawaan gitu ya. Entah itu hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mempengaruhi gejala yang muncul setelah divaksin. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Untuk diagnosis kenapa-kenapanya itu saya kurang tahu ya untuk yang seperti itu gitu. Karena memang seperti itu ya teman-teman. Jadi gejala yang ditimbulkan setelah vaksin itu beda-beda tiap orang gitu. Tergantung imunitas orang tersebut masing-masing gitu. Apakah dia dalam keadaan sehat, apakah dia sedikit pusing, batuk dan lain sebagainya, atau ada komorbid. Nah, itu beda-beda gitu. Teman saya pun ada yang dia itu asma, tapi asmanya itu padahal udah terakhir kambuh itu 3 tahun yang lalu gitu. Tapi setelah divaksin dia tuh makin parah gitu. Ada gejala yang makin parah sampai apa ya? Sampai nggak berani bener-bener apa ya? Bener-bener parah lah saya bilang ya, karena dia cerita sendiri ke saya gitu. Bahkan dia berpikir bahwa setelah itu tuh akan masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang kondisi setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah, biasanya kan kalau sudah tua ya komorbidnya tuh diabetes, hipertensi seperti itu kan. Nah, itu mungkin yang menyebabkan adanya asam lambung itu mungkin ya, saya belum bisa memastikan seperti itu. Nah, ini ada Makasih ya. pertanyaan. Iya, semoga menjawab ya. Kak, kalau mau vaksin kan itu suruh regis di laman webnya dulu. Nanti kok saya mau regis kayak servernya tahunya Kak. Kalau boleh tahu laman webnya apa ya, Abel? Apakah Peduli Lindungi? Iya Kak, Peduli Lindungi ID. Oh iya, itu emang sering down. Tapi dicoba-coba aja ya. Maksudnya ya kalau nggak dicoba kita nggak tahu kapan dia nggak ngedown kan ya. Gitu. Karena yang menggunakan se-Indonesia ya, dan itu sering banget terjadi. Bahkan nggak cuman ininya ya, Peduli Lindungi. Jadi ada yang namanya PCare. PCare itu primary care gitu ya. Itu gimana? Itu adalah cara kita memasukkan data-data para orang yang mau divaksin sampai dia vaksin gitu. Nah, itu tuh sempat down juga gitu. Padahal itu lagi vaksinasi massal. Bayangkan ya, orang-orang tuh udah ngantri di registrasi, kemudian web untuk registrasinya ini down, ya otomatis di hold dulu antriannya, ya ngamuk-ngamuk gitu teman-teman dan orang-orang yang antri. Jadi emang ini kendala yang nggak bisa kita kontrol ya terkait server down seperti ini tuh. Jadi dicoba terus aja Abel ya. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke moderator lagi. Sudah kembali nih Mas Guntur. Agak susah Mbak sinyalnya di desa. Iya enggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan lagi. Kalau saya ingin tanya, oh ya, ini juga ada informasi juga dari Mbak Naila ya, untuk bisa mengakses Instagram info vaksin COVID. Di situ juga ada informasi vaksin berbagai kota, salah satunya Kediri. Itu mungkin teman-teman yang ada di Kediri jika mengalami kesulitan untuk mendapatkan vaksin, mungkin bisa dikunjungi juga Instagram info COVID-19. Oke, Mbak, saya ingin tanya Mbak, kan saya sempat dengar bahwasanya
jika udah vaksin, terutama kayak Sinovac kan saya kemarin juga vaksin Sinovac. Nah, beberapa waktu kemarin juga itu sempat santer juga varian baru, Mbak, varian Delta kan. Nah, terus ada yang mengatakan bahwasanya kalau vaksin yang kayak seperti saya Sinovac itu cuma bertahan sampai 6 bulan untuk varian Delta ini, seperti itu. Apakah itu benar atau seperti apa? Soalnya kalau seperti itu kan berarti kita harus melakukan vaksinasi ulang atau ditambah lagi dosisnya, seperti itu. Saya sempat berpikiran seperti itu. Mungkin Mbak saya lihat. Iya. Terima kasih ya Mas pertanyaannya. Iya tuh sempat juga saya dengar berita kalau misalnya setelah 6 bulan pemberian dosis kedua, vaksin tadi itu menjadi tidak efektif gitu ya. Sebenarnya saya juga masih kurang tahu ya terkait hal tersebut. Maksudnya penelitian mana itu saya juga belum pernah dengar. Cuman kalaupun memang itu terjadi ya, maksudnya memang benar ketika 6 bulan dari dosis pertama vaksin Sinovac itu menjadi tidak efektif, menurut saya nih ya, nothing tulus gitu loh untuk melaksanakan vaksin. Dalam artian ya selama 6 bulan tersebut berarti kita akan terjaga gitu ya. Terkait nanti apakah ada penambahan dosis atau enggak, saya rasa itu nanti masuk ke kebijakan pemerintah sendiri gitu. Saya kurang tahu terkait itu benar atau enggak. Cuman kalau benar ya hal terbaik yang kita lakukan adalah tetap vaksin gitu. Paling enggak kita terjaga selama 6 bulan. Untuk yang kira-kira apakah ada dosis tambahan, saya tidak bisa menjawab itu, Mas. Gitu. Mbak, terima kasih. Mungkin teman-teman gimana, apakah ada atau masih ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa dicukupkan saja diskusi pagi ini. Mungkin Mbak Saila bisa memberikan nutup seperti itu. Apa, Mas? Mohon maaf, memberikan apa? Closing statement seperti itu atau gimana? Oke. Jadi ini closing statement ya? Iya. Yang pasti COVID-19 ini tuh bukan main-main ya, teman-teman semuanya. COVID-19 ini merupakan pandemi atau outbreak dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak percaya sebenarnya, karena ini ada di seluruh belahan dunia dan mereka sama-sama struggling gitu ya terkait kondisi saat ini gitu. Jadi sebisa mungkin tetap lakukan protokol kesehatan, di rumah aja kalau misalnya nggak penting, dan ayo kita sama-sama mengurangi penularan virus COVID-19 ini gitu dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa vaksin, karena vaksin ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau herd immunity. Kalaupun memang nanti ternyata diketahui bahwa vaksin ini tidak efektif selama 6 bulan, tetap tidak ada salahnya karena selama 6 bulan sebelumnya kita bisa terlindungi gitu. Dan sebagai ini ya, ini sepertinya teman-teman jiwa-jiwa muda semua kan ya, nggak ada salahnya gitu untuk saling mengingatkan ke orang tua kita lah, orang terdekat ya. Kadang aja bahkan orang tua saya ya, sedikit curhat, itu kadang juga masih mengikuti hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu, hoax-hoax itu, karena menyebarnya sangat gampang sekali di WA grup bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Jadi nggak masalah untuk kita saling mengingatkan terkait fakta yang ada, fakta yang beredar gitu. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai jiwa-jiwa muda yang seenggaknya kita tahulah mana yang benar dan tahulah mana yang salah gitu. Jadi ayo vaksin dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing bersama teman-teman dari Desa Manggis Kediri.
Kurang lebih mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa saya kembalikan lagi ke MC itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nur Sahila atas informasi-informasi yang disampaikan. Sangat mencerahkan kepada kita yang masih bingung ini terkait COVID dan vaksinasi dan informasi-informasi yang masih serampangan yang banyak hoax ataupun fakta. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita berfoto bersama ya, karena tidak bisa hadir secara langsung, kita bisa tetap foto melalui virtual. Teman-teman mungkin bisa dinyalakan kameranya. Mbak Apel, Mbak Ayu, Mbak Dina Wahyu, Mas Fakru, Mbak Feti, Mas Farik. Udah semua ya kayaknya. Kamu yang capture ya, Lin? Oke, siap. Oke, tak hitung ya teman-teman ya. Sorry, suara kipas. 1, Pak Kru tolong jangan ngechat dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, Oh, lagi. Ya, lagi. Noval. Nah. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Dengan melalui sesi foto ini berakhir pula rangkaian kegiatan webinar pagi hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan oleh Mbak Hila bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan kepada diri kita masing-masing, saudara maupun keluarga. Akhir kata, kami dari kelompok 77 KKN Desa Manggis mengucapkan maaf yang sebenarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun beberapa kendala lainnya. Oh ya, untuk form yang di kolom chat ini bisa diakses untuk mengisi absen yang kemudian akan dikirimkan e-sertifikat nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, nanti hasil webinar ini bisa diakses lagi di YouTube KKN BBM 64 Desa Manggis. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat-sehat ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Makasih teman-teman ya. Makasih banyak Hila ya. Iya, Makasih. dadah. Terima Assalamualaikum. kasih Kak materinya. Salam. Oke. Dimatiin dulu live mungkin recordnya. Oke.